Selamat datang lagi di sesi penyelaman mendalam kita. Hari ini kita mau bahas satu sosok yang ikonik banget dari masa lalu Nusantara, Arca Dwarapala. Anda mungkin pernah lihat ya patung raksasa yang kelihatannya garang gitu di gerbang-gerbang candi. Dan mungkin bertanya-tanya, ini patung apa sih sebenarnya? Fungsinya apa? Iya, sering banget ya ditemui, terutama di kompleks percandian. Nah, sumber kita kali ini tuh kajian yang cukup lengkap ya soal Dwarapala. Kita coba telusur ini, asal-usulnya, fungsinya, ciri khasnya, sampai gimana perjalanannya dari zaman ke zaman. Kita lihat nanti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai Bali. Cakupannya luas ya. Iya, jadi misi kita nih pengen mengungkap kenapa sih figur penjaga ini kok penting banget ya di arsitektur keagamaan kuno. Terus gimana wujudnya itu bisa berubah-ubah gitu seiring waktu. Oke deh, kita langsung bedah aja ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, namanya Dwarapala. Ini kan dari Sanskerta ya? Betul, dari Dwara itu artinya pintu atau gerbang, terus pala itu penjaga. Oke. Jadi penjaga pintu, sesederhana itu ya artinya? Secara harfiah iya, dan menariknya konsep ini tuh diserap utuh ke bahasa Jawa kuno. Maknanya sama persis. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar hiasan atau pajangan gitu aja, tapi lebih ke penanda batas. Tepat, batas antara dunia luar yang biasa, yang profan, dengan area di dalam yang dianggap suci atau sakral. Mereka tuh kayak garda terdepan gitu. Garda terdepan ya. Nah, fungsi simbolisnya gimana? Kenapa harus ditaruh di gerbang? Biasanya kan sepasang ya? Iya, betul. Seringnya sepasang. Ini bukan tanpa alasan. Mereka itu dianggap sebagai benteng pertama lah ya, penangkal energi negatif atau niat jahat yang mau masuk ke area suci. Jadi sosoknya yang kelihatan seram, garang, itu justru tujuannya buat melindungi ketenangan dan kesucian di dalamnya. Oh, jadi seramnya itu fungsional ya? Bukan cuma buat nakut-nakutin aja? Bisa dibilang gitu. Kadang juga pasangan ini bisa melambangkan dualitas. Misal ada yang mulutnya terbuka, satunya tertutup. Itu bisa diinterpretasikan macam-macam. Mungkin simbol hidup dan mati atau aspek lain. Menarik, menarik. Jadi ada lapis makna di baliknya ya. Intinya sih perlindungan spiritual yang diwujudkan secara fisik gitu ya. Persis, manifestasi fisik dari konsep perlindungan spiritual. Oke, terus kalau kita mau ngenalin Dwarapala nih, ciri-ciri umumnya gimana sih? Biar orang awam juga bisa langsung ngeh gitu. Secara umum ya, biasanya digambarkan sebagai sosok raksasa. Dalam istilahnya tuh asura. Atau kadang prajurit tapi badannya keker besar. Raksasa atau prajurit kekar. Terus? Biasanya telanjang dada, matanya melotot, taringnya kelihatan, nyeringai gitu. Ekspresinya pokoknya garang banget. Wah, kebayang seremnya ya. Dan nggak lupa, mereka hampir selalu bawa senjata. Paling umum itu gada, kadang kapak. Itu ya simbol kekuatan, otoritas buat melindungi. Oke, jadi raksasa, kekar, mata melotot, taring, bawah gada. Itu ciri dasarnya ya. Tapi, ini bagian menariknya nih. Apakah selalu sama persis kayak gitu? Nah, itu dia. Disinilah variasinya mulai kelihatan dan jadi menarik banget buat dibahas. Meskipun ciri dasarnya mirip, wujudnya itu berevolusi. Ada perbedaan gaya antara daerah dan antar zaman. Contohnya gimana tuh? Misalnya antara Jawa Tengah sama Jawa Timur, kan sering disebut beda gayanya. Betul sekali. Kita ambil contoh Jawa Tengah dulu ya. Era Mataram kuno, sekitar abad 8-10. Kayak yang di Candi Sewu itu kan gede banget ya. Iya, megah banget itu. Nah, arcanya itu memang megah, besar, kokoh, posisinya berdiri tegak. Tapi kalau diperhatikan, ada aura yang cenderung tenang, berwibawa. Khas pengaruh Buddha yang kuat waktu itu. Detail ukirannya juga halus banget. Jadi meskipun besar dan gagah, tapi ada kesan kalem gitu ya di Jawa Tengah. Berdiri tegak, halus ukirannya, oke. Terus gimana kalau kita geser ke timur? Ke era Kadiri sampai Majapahit di Jawa Timur. Nah, ini perubahannya cukup signifikan. Di Jawa Timur, itu sekitar abad 11-15, gayanya jadi beda. Contohnya Arca Dwarapala raksasa dari Singosari, atau yang di Candi Penataran. Apa bedanya yang paling kelihatan? Sosoknya jadi terasa lebih dinamis, lebih ekspresif. Dan yang menarik, posisinya seringkali berlutut satu kaki, bukan berdiri tegak kayak di Jawa Tengah. Oh, berlutut ya, bukan berdiri.
Kenapa tuh kira-kira? Nah, itu interpretasinya macam-macam. Mungkin karena pengaruh Hindu Shiva yang lebih kuat di Jawa Timur, atau ada campuran tradisi lokal yang bikin figur raksasanya jadi lebih, lebih dramatis, kadang lebih eksplisit menakutkan. Jadi lebih hidup gitu ya kesannya, nggak statis berdiri aja. Iya, lebih ekspresif. Posisi berlutut itu mungkin juga nunjukin sikap hormat atau kesiagaan yang lebih aktif gitu ya, terhadap dewa atau raja yang dilindungi di dalam. Tapi ini masih interpretasi ya. Yang jelas adaptasi gayanya kuat banget. Oke. Perubahan gaya yang cukup drastis ya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah tenang berdiri, Jawa Timur dinamis berlutut. Menarik. Terus gimana dengan daerah lain? Jawa Barat misalnya, ada juga nggak sih konsep ini? Ada jejaknya. Pernah ada temuan patung misalnya di situs Gunung Pulau Sari. Itu gayanya mirip sama patung-patung dari Jawa Tengah awal, sekitar abad ke-10. Oh iya. Iya, jadi ini kayak ngasih indikasi gitu kalau konsep dua rapala yang monumental, yang besar-besar gitu, kemungkinan besar juga dikenal dan dipakai di wilayah Sunda kuno. Menunjukkan ada semacam jejaring budaya lah ya. Berarti konsep ini menyebar cukup luas ya di Jawa. Lalu kalau ke Bali gimana? Kan budayanya kuat banget tuh di sana. Di Bali, adaptasinya lanjut lagi dan unik banget. Konsep dua rapala ini nyatu erat sama arsitektur pura. Pasti sering lihat kan di gerbang pura ada patung penjaga? Iya, sering. Nah, itu diwujudkan dengan gaya ukiran khas Bali yang kita tahu kan, kaya banget ornamennya, detail, dan uniknya lagi nih, di Bali peran penjaga ini bisa lebih fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Kadang yang jadi dua rapala itu bukan sosok raksasa garang, tapi bisa figur lain. Misalnya Punakawan, tokoh abdi yang jenaka di pewayangan itu loh. Oh, Semar Gareng gitu bisa jadi penjaga gerbang? Bisa jadi, atau bahkan dewa lain kayak Ganesha, kadang ditempatkan di gerbang sebagai figur pelindung juga. Ini nunjukin fleksibilitas yang luar biasa dalam adaptasi konsepnya di Bali. Wah, menarik banget ya. Dari sosok garang sampai bisa jadi figur jenaka. Jadi kalau kita lihat semua variasi ini ya, dari Jawa Tengah yang tenang, Jawa Timur yang dinamis, terus ada jejaknya di Jawa Barat, sampai adaptasi yang unik di Bali, kelihatan banget ya polanya. Iya, polanya jelas bagaimana sebuah konsep yang asalnya mungkin dari luar, dari India ya, itu nggak cuma diadopsi plek gitu aja, tapi diolah lagi, disesuaikan, dikembangin, disesuaikan dengan apa? Ya dengan kepercayaan lokal, dengan gaya seni setempat, bahkan mungkin dengan dinamika politik atau kekuasaan saat itu di berbagai wilayah Nusantara. Jadi setiap dua rapala yang kita lihat itu sebenarnya kayak rekaman ya. Rekaman unik dari proses pertemuan budaya, seni, dan spiritualitas. Betul, saksi bisu dari proses akulturasi yang kaya itu. Nah, jadi apa nih artinya buat kita? Buat Anda yang mendengarkan. Nah, mungkin setiap kali Anda nanti ketemu dua rapala, entah pas jalan-jalan ke candi atau lihat di museum, Anda bisa melihatnya bukan cuma sebagai patung batu gede yang seram, tapi sebagai bukti nyata dari kekayaan perpaduan budaya, seni, dan spiritualitas Nusantara yang terus hidup dan berkembang berabad-abad lamanya. Iya, singkatnya gitu. Dua rapala ini jauh lebih kompleks maknanya daripada sekedar patung penjaga gerbang. Dia itu ikon penting yang merekam evolusi seni rupa, dinamika kepercayaan, bahkan mungkin peta kekuasaan di masa lalu Nusantara. Perubahan gayanya itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, terus adaptasinya di Sunda dan Bali, itu bukti nyata kelihayan budaya lokal kita dalam menyerap pengaruh luar dan membentuknya jadi sesuatu yang khas milik sendiri. Semoga obrolan singkat kita ini bisa ngasih perspektif baru ya buat Anda semua pas nanti mengagumi arca-arca penjaga ini. Nah, sebagai penutup nih, seperti biasa, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau tadi kita dengar di Bali, figur yang jenaka kayak Punakawan aja bisa jadi penjaga. Kira-kira nih, figur atau simbol apa ya di era modern kita sekarang ini yang menurut Anda fungsinya mirip dua rapala masa kini? Yang menjaga ruang sakral kita. Entah itu ruang fisik, ruang mental kita, atau bahkan mungkin ruang digital kita. Nah, coba direnungkan. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas Gunung Pulau Sari di Banten. Anda mungkin pernah dengar ya, ini tempat yang, penting banget. Pusat pemujaan Hindu kuno dari abad ke-10 loh, bahkan sebelum Pajajaran. Betul sekali. Nah, sumber-sumber yang kita pegang ini kan telah kritis arkeologi ya. Mencoba mencahin satu misteri spesifik.
benar nggak sih pernah ada arca Dua Rapala? Itu loh arca penjaga gerbang di Pulau Sari. Iya, ini jadi menarik karena gini, banyak banget artefak Pulau Sari itu udah dipindahin. Sejak zaman kolonial, udah dibawa ke Museum Nasional. Oh, pantesan. Akibatnya, ya gitu, verifikasi di lokasi aslinya jadi sulit sekarang. Nah, sumber-sumber populer, mungkin yang Anda sering temuin di internet gitu ya, sering banget nyebut Dua Rapala Pulau Sari. Tapi anehnya, laporan arkeologi awal, kayak catatannya R. Frederick tahun 1850, itu cuma nyatat arca Ganesha aja yang jelas. Cuma Ganesha? Ya, Ganesha doang yang eksplisit disebut. Jadi, ya misi kita sekarang ini coba melacak sebenarnya klaim Dua Rapala ini datangnya dari mana sih berdasarkan sumber-sumber ini? Oke, menarik nih. Mari kita coba bongkar ya. Kenapa ya Ganesha bisa tercatat jelas gitu sama Frederick, tapi si Dua Rapala ini kok kayak hantu gitu ya di catatan awal yang gampang diakses? Nah, analisis sumber ini nunjukin beberapa kemungkinan nih. Pertama, dan ini penting banget, konteks Pulau Sari itu kuat sekali sebagai situs pemujaan Dewa Siwa. Oke, siwaistik ya. Betul. Buktinya apa? Yaitu tadi, temuan Ganesha yang udah pasti ada. Terus, ada kemungkinan juga ditemukannya Agastya. Ini resi penting dalam Siwaisme, berdasarkan temuan lain di area Banten yang lebih luas. Jadi kombinasi Ganesha dan Agastya ini, khas banget buat situs Siwa. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Kalau ini memang situs siwaistik, berarti penjaga gerbangnya itu bukan sekedar Dua Rapala generik dong. Ada figur yang lebih spesifik gitu ya dalam tradisi Siwa? Tepat sekali. Anda nangkap poinnya. Secara spesifik ya, dalam ikonografi Candi Siwa, penjaga bilik candi utamanya itu bukan Dua Rapala umum, tapi Mahakala dan Nandiswara. Mahakala dan Nandiswara? Iya, mereka itu Gana, pengikut Siwa, tugasnya khusus menjaga pintu suci. Nah, analisis ini pakai analogi Candi Sambisari. Itu situs Siwa lain di Jawa. Oh, Sambisari, iya. Di sana ada Ganesha, ada Agastya, dan ada catatan tentang Mahakala serta Nandiswara. Meskipun, ironisnya nih, arca penjaga di Sambisari itu juga katanya hilang waktu pemugaran. Mirip kan kasusnya? Wah, mirip banget. Jadi, ini makin kuat dong dugaannya. Kalaupun ada arca penjaga di Pulau Sari, ya kemungkinan besar itu Mahakala dan Nandiswara. Terus, kok bisa istilah Dua Rapala yang malah umum dipakai? Dan kenapa buktinya susah banget dilacak di sumber-sumber yang Anda temukan? Nah, jadi sinilah letak persoalannya. Ada dua hipotesis kuat yang muncul dari analisis sumber-sumber ini. Pertama, yaitu tadi, fragmentasi atau kehilangan. Oke. Sangat mungkin, kayak di Sambisari, arca penjaga di Pulau Sari itu udah hilang, atau rusak parah jadi fragmen-fragmen kecil aja, gitu, sejak lama. Karena waktu ya? Bisa jadi. Bayangin aja, ratusan tahun kena cuaca, dipindah-pindahin, mungkin cuma bagian kecil yang sisa. Nah, catatan awal kayak Frederick itu, mungkin dia fokusnya cuma nyatet arca yang kondisinya ya relatif utuh lah kayak Ganesha itu. Masuk akal sih, artefak batu kan emang rentan ya. Terus hipotesis kedua, ini soal gimana informasi menyebar, gitu kan? Betul banget. Hipotesis kedua itu penyederhanaan istilah dan keterbatasan akses sumber. Jadi gini, informasi spesifik tentang Mahakala atau Nandiswara mungkin cuma berupa fragmen kecil yang berhasil diidentifikasi sama ahli. Itu bisa jadi sebenarnya tercatat. Oh, ada catatannya? Kemungkinan ada. Mungkin di laporan kolonial yang detail banget, kayak catatan inventaris lengkapnya Frederick, atau di katalog Museum Batavia Gunungshop yang lama itu. Atau mungkin di kajian mendalam kayak tulisannya Claude Gillot tahun 9596 yang rujuk ke katalog-katalog lama tadi. Oke. Tapi, nah ini masalahnya, informasi spesifik ini cenderung meluruh atau disederhanain jadi istilah umum Dua Rapala waktu dikutip ulang di sumber sekunder atau populer yang lebih gampang Anda akses. Jadi detailnya hilang di tengah jalan gitu ya? Museum yang, ya jujur aja, nggak semua orang bisa buka dengan mudah. Perlu usaha ekstra. Wah, jadi kayak main detektif sejarah ya, nyari petunjuk di arsip-arsip lama. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, klaim Dua Rapala di Pulau Sari itu kemungkinan besar valid secara inferensial, maksudnya disimpulkan dari pola umum situs Siwa. Iya,
bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya itu merujuk ke figur Mahakala dan Nandiswara yang spesifik, dan bukti fisiknya mungkin udah hilang, rusak parah, atau catatannya kesimpan di sumber primer yang susah dijangkau. Persis. Berdasarkan analisis sumber ini ya, sumber utama klaim Dwarapala, itu hampir pasti ya catatan inventarisasi kolonial yang detail tadi, atau analisisnya Gilot yang merujuk ke sana, yang emang nggak gampang diakses publik luas. Pantesan. Makanya informasinya jadi simpang siur, atau bahkan nggak muncul sama sekali di sumber-sumber umum yang mungkin Anda temukan pertama kali. Oke, jelas sekarang. Jadi, buat Anda yang penasaran nih, misteri Dwarapala Polosari ini jadi contoh menarik ya. Gimana detail sejarah itu bisa tersaring atau bahkan hilang dalam perjalanan dari catatan primer yang rinci ke ringkasan populer. Betul. Klaim adanya penjaga gerbang itu sangat mungkin benar. Tapi kemungkinan besar nunjuknya ke figur Mahakala dan Nandiswara yang spesifik dalam konteks Siwa, bukan Dwarapala generik. Bukti fisiknya ya mungkin udah nggak utuh, hilang, atau catatannya tersimpan rapi di arsip-arsip lama yang belum tentu kita bisa lihat. Dan ini tentu aja ya, ngangkat pertanyaan yang lebih luas lagi. Seberapa banyak lagi sih detail sejarah lain, temuan arkeologis, nuansa budaya, interpretasi awal yang mungkin masih tersembunyi? Ya juga ya, tersembunyi di catatan-catatan lama. Katalog museum yang mungkin belum sepenuhnya terdigitalisasi, atau laporan penelitian spesifik yang belum terakses oleh publik luas. Apa aja wawasan tentang masa lalu kita yang mungkin kita lewatkan gitu aja hanya karena keterbatasan akses terhadap informasi detail semacam ini? Nah, ini sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut. Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kamu mungkin lagi nyari-nyari info soal klaim Arca Dwarapala. Si penjaga gerbang itu ya di situs kuno Gunung Pulosari, Banten. Tapi kok kayaknya susah banget gitu ya nemuin bukti yang jelas di sumber-sumber umum. Oke deh, ayo kita coba telusuri bareng-bareng jejaknya sekarang. Sumber kita kali ini ada telaah kritis arkeologis yang emang nyoba ngelacak dari mana sih asal klaim ini. Gunung Pulosari ini ya penting loh, situs pemujaan Hindu kira-kira abad ke-10. Bahkan ini sebelum era Pajajaran. Cuma masalahnya banyak banget artefak dari sana, termasuk ya arca-arcanya itu udah dipindahin, dibawa ke Museum Nasional pas zaman kolonial dulu. Nah, ini yang bikin verifikasi langsung di lokasi jadi ya agak tricky gitu. Jadi, misi kita hari ini, kita mau bongkar misteri Dwarapala Polosari ini. Bener nggak sih klaimnya? Terus kalau emang iya, kok bisa buktinya kayak hilang gitu aja? Mari kita cek catatan lama sama analisis modern. Jadi, laporan paling awal yang cukup detail itu dari R. Friedrich, tahun 1850. Dia nyatet jelas banget nemuin arca Ganesha. Tapi anehnya nih, nggak ada sama sekali disebut soal arca penjaga Dwarapala. Padahal kan biasanya Dwarapala itu gede ya, cukup mencolok gitu. Kok bisa luput ya? Kalau emang ada arca penjaga segede gitu, masa sih nggak kecatat bareng Ganesha di laporan awal itu? Gimana menurutmu? Iya, itu pertanyaan bagus banget. Penelitian yang lebih baru, contohnya dari Claude Gilot, itu emang nguatin temuan Ganesha sama penanggalan abad ke-10-nya. Gilot ini ngehubunginnya sama kerajaan Banten Girang. Ini kerajaan Hindu yang penting loh, sebelum era Kesultanan Banten loh. Nah, yang jadi kunci di sini, gini, adanya Ganesha, terus ditambah lagi ada temuan arca Resi Agastya, ini sosok resi yang dihormati banget dalam aliran Siwa di area Banten, itu petunjuk kuat banget, artinya Pulosari itu kemungkinan besar situs pemujaan buat Dewa Siwa. Oh, oke. Jadi konteksnya Siwa ya. Terus hubungannya sama si penjaga gerbang tadi gimana? Nah, ini dia yang penting. Dalam tradisi Candi Siwa, ikonografinya jadi kayak aturan atau pakem gambarnya gitu buat penjaga bilik suci utama itu spesifik banget. Mereka itu Mahakala sama Nandiswara. Bukan cuma Dwarapala generik yang mungkin lebih sering kita dengar. Mahakala dan Nandiswara. Baru denger nih. Iya, mengingat Pulosari ini jelas banget coraknya Siwa, ini detail yang krusial. Kita bisa lihat analogi kuatnya di Candi Sambisari deh di Jogja. Itu kan juga situs Siwa ya. Dan catatan inventarisnya itu secara eksplisit nyebutin Mahakala dan Nandiswara sebagai penjaganya. Meskipun ya sayang banget arcanya sekarang udah nggak ada di sana. Wah, nah ini nih kayaknya titik terangnya. Kalau kita ikutin logika Siwa ini ya, berarti sangat mungkin dong kalaupun ada arca penjaga di Pulosari. Sosoknya ya Mahakala dan Nandiswara itu sesuai banget sama konteks pemujaan Siwa di sana. Klaim Dwarapala yang mungkin kamu dengar itu
Jangan-jangan cuma penyederhanaan istilah aja ya, biar lebih gampang diingat gitu mungkin. Sangat mungkin begitu. Informasi spesifik soal arca penjaga Mahakala atau Nandishwara ini kemungkinan besar ya tersembunyi di sumber-sumber primer yang kurang terekspos. Bisa jadi dari inventarisasi detail zaman kolonial, mungkin catatan Friedrich yang lebih lengkap tapi nggak dipublikasiin luas, atau dari katalog Museum Bataviasch Genootschap. Cikal bakal museum nasional kita itu ya. Betul, tempat banyak artefak Pulau Sari disimpan kan? Atau bisa juga dari analisisnya Gilot yang dia pasti merujuk ke sumber-sumber primer tadi. Oke. Terus kenapa kok susah banget ditemuin di sumber-sumber populer sekarang? Kayak di internet atau buku umum gitu? Pas ditemuin itu udah rusak parah banget atau fragmentaris. Jadi cuma sisa pecahan-pecahan gitu. Mungkin jadi susah diidentifikasi, terus dianggap ya kurang signifikan lah buat dilaporin secara menonjol dibanding Ganesha yang mungkin lebih utuh. Masuk akal sih. Kedua, bisa juga terjadi yang namanya peluruhan sumber atau simplifikasi informasi. Jadi seiring waktu, informasinya nyebar dari laporan akademik ke publik. Detail spesifik kayak Mahakala atau Nandishwara itu disederhanain jadi istilah umum Dwarapala. Biar gampang aja gitu. Jadi kayak main telepon rusak gitu ya, infonya berubah di tengah jalan. Bisa dibilang gitu. Akhirnya ya detail penting ini jadi terkubur di laporan atau jurnal akademik yang aksesnya juga terbatas kan? Nggak semua orang bisa baca. Oke, jadi ini kayak mecahin teka-teki ya. Secara logika arkeologis nih, ngelihat konteks kuat pemujaan Shiva di Pulau Sari, ada Ganesha, ada Agastya, klaim adanya arca penjaga, itu sebenarnya sangat masuk akal. Tapi, bukti fisiknya mungkin udah rapuh atau hilang dari dulu. Terus nama spesifiknya, si Mahakala Nandishwara ini, tenggelam di catatan sejarah atau akademik, terus disederhanain jadi Dwarapala di narasi populer. Gitu ya kira-kira. Tepat sekali. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Jadi buat jawab kebingungan kamu nih, klaim adanya Dwarapala di Pulau Sari itu kemungkinan besar valid secara konteks. Tapi lebih tepatnya itu merujuk ke Mahakala dan Nandishwara. Mereka penjaga khas kuil Shiva. Kondisi arcanya yang mungkin udah nggak utuh atau malah hilang, ditambah informasinya yang nyempil di sumber primer kolonial atau kajian akademik yang dalam banget, ditambah lagi penyederhanaan istilah, yaitu semua yang bikin dia kayak ngilang dari radar pencarian umum kamu. Iya. Dan ini sebenarnya memantik satu pemikiran menarik loh buat kamu bawa pulang. Coba deh pikirin, seberapa banyak lagi ya detail sejarah atau mungkin artefak lain yang nasibnya kayak gini. Yang sebenarnya itu tercatat dengan baik di masanya, tapi sekarang tersembunyi gitu aja di tumpukan arsip museum yang mungkin jarang dibuka, atau di halaman jurnal akademik tua, mungkin bahasa Belanda malah. Cuma nungguin aja buat ditemuin lagi, dianalisis ulang, dan dipahami konteksnya secara utuh sama generasi kita sekarang. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya kan?